Islam dan politik. Nah, untuk materi ini tentang Islam dan politik ya, kira-kira dari teman-teman ini ada yang sudah menyiapkan materi dulu, materi tentang itu belum? Nah, sebelum masuk ke materi, saya secara pribadi mengucapkan selamat Idul Fitri walaupun sudah hampir 18 hari ya. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan khilaf. Nah, selanjutnya materi kita adalah tentang Islam dan politik. Mungkin ada di antara mahasiswa ini yang sudah menyiapkan materi tentang Islam dan politik. Silahkan, kira-kira siapa yang sudah menyiapkan? Ada? Cici Cahyani sudah presentasi belum? Belum, Pak, tapi saya radikalisme, Pak. Kenapa? Tentang apa? Radikalisme. Tentang radikalisme. Oleh kalau Sinta sudah presentasi belum, Sinta? Sinta ada? Sinta hadir? Eka Husnul Khotimah. Eka presentasi tentang apa? Sejarah kebudayaan Islam, Pak. Periode. Sudah ya? Sudah iya, presentasi? Pak. Sudah ya? Eka sudah presentasi? Farhan gimana Farhan? Farhan Nur Fikri. Farhan sudah? Belum, Pak. Tapi tema saya ini, Pak. Periode Islam modern. Tentang apa? Periode Islam modern. Modern, jadi 1900 ya? Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Oke, yang Ahmad Syekal udah, Syekal Al-Hafiz. Sudah presentasi? Belum, Pak. Hah? Belum, Pak. Temanya tentang apa? Islam dan politik. Berarti hari ini ya? Ya. Sudah siap materinya belum? Ya, Pak. Ntar saya buka dulu. Nah, kalau memang sudah siap materinya, silakan Syekal untuk presentasi. Sudah ada materinya, Syekal? Ya, sebentar, Pak. Kalau Khairul Anwar, hadir Khairul Anwar? Ada. Oke, ya, Khairul Anwar, oke. Silakan disimak saja. Kita tunggu ya, Syekal Al-Hafiz untuk mempresentasikan tentang Islam dan politik. Silakan Syekal, kemudian dibuka kameranya biar bisa presentasi. Ya, sebentar Pak ya, saya cari dulu. Oke, ya silakan. Ya, Farhan tinggal tunggu ya. Syekal tunggu dulu Syekal ya. Dia presentasi. Ada nggak Syekal? Ya Ahmad Syekal ada? Sudah ketemu? Ya, sebentar Pak.
Sudah Pak ya? Ya oke, silakan segala presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Di sini sebelumnya saya ingin mempresentasikan yang berjudul yaitu Islam dan Politik. Ya, Sekal, silahkan dilanjutkan. Iya Pak, sebentar nih Silakan. laptopnya agak ini. Oke ya, silakan, sudah tampil di layar. Ya terdengar ya Pak? Terdengar, Ya. dengar. Ya, pengertian politik. Politik dalam bahasa Yunani yaitu politika. Dalam bahasa Arab yaitu siasah yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, yaitu antara lain, satu, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Yang ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Yang keempat, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sebuah kesimpulan menarik telah dikemukakan oleh Bernard Lewis, guru besar Universitas Princeton, Amerika Serikat, bahwa salah satu ciri yang membedakan agama Islam dengan agama Yahudi dan Kristen adalah perhatian besar dan keterlibatan langsung yang ditunjukkan terhadap tata kelola negara dan pemerintahan, hukum, dan perundang-undangan. Dengan kata lain, Islam adalah satu-satunya agama yang peduli pada politik, namun bukan politik sebagai tujuan, melainkan politik sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi, lebih agung, dan lebih mulia, yaitu kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Itulah sebabnya Nabi Muhammad berdakwah, berdagang, dan berperang pun para sahabat beliau yang melihat kekuasaan politik sebagai amanah dan fitnah. Lalu di sini ada pidato pelantikan khalifah daripada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq berkata, "Sesungguhnya aku telah dikalungi tanggung jawab yang besar. Laqad qulitu amran aziman, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Maka dukunglah aku jika tindakanku benar, dan betulkan jika aku salah. Patuhilah aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, namun jika aku menyalahi perintah Allah, maka aku tidak perlu kalian patuhi." Terlepas dari segala terbatasan dan kesederhanaannya, apa yang telah digariskan dan dijalankan oleh Rasulullah ataupun para sahabat, khalifah-khalifah sesudahnya merupakan konseptualisasi dan implementasi dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah yang kita maksud dengan politik Islam. Dalam arti negara berpandukan agama dan pemerintahan berasaskan hukum Tuhan pencipta jagat raya, langit dan bumi termasuk manusia. Lalu yaitu politik dalam Islam. Bagaimanakah politik dari sudut pandang Islam? Islam mengatur seluruh sendi kehidupan manusia termasuk permasalahan politik atau dikenal dengan siasah. Berdasarkan terminologi siasah berarti mengatur, memperbaiki, dan mendidik. Secara asal-usul kata siasah mempunyai makna yang berhubungan dengan negara dan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, hubungan Islam dan politik menjadi jelas dalam penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas di negeri ini. Hal itu bukan berarti menghapus cita-cita Islam dan melenyapkan unsur Islam dalam pencaturan politik di tanah air. Sejauh mana unsur Islam mampu memberikan inspirasi dalam pencaturan politik tergantung pada sejauh mana kalangan muslimin mampu tampil dengan gaya baru yang dapat mengembangkan kekayaan pengetahuan sosial dan politik untuk memetakan dan menganalisis sentimen sosial. Dalam format politik, Islam konstitusionalis, unsur genuinitas Islam dan komitmen berbangsa bernegara tidak akan hilang. Politik Islam konstitusionalis seperti yang disampaikan Bung Karno perihal politik agama pada awal masa kemerdekaan ialah bahwa setiap agama dipersilahkan mewujudkan agenda dakwah dan misi agamanya di Indonesia dengan catatan masih dalam koridor komitmen 4 pilar kebangsaan Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka apabila ada yang mengatakan Islam tidak usah berpolitik, itu adalah salah. Sebab berpolitik adalah hal yang begitu penting bagi kaum muslimin. Jadi kita harus memahami betapa pentingnya mengurusi urusan umat agar tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam. Terlebih memikirkan atau memperhatikan urusan umat Islam, hukumnya yaitu wajib. Di sisi lain, umat Islam Indonesia harus berkontribusi dalam agenda penguatan kehidupan kebangsaan yang bersifat fundamental, seperti mewujudkan kehidupan berbangsa yang penuh damai, memperjuangkan keadilan, kesejahteraan anak bangsa, dan menjadikan negara bangsa Indonesia dihormati dan disegani negara lainnya. Lalu yang terakhir adalah urgensi politik. Pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dapat dipastikan mereka adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Konsep imamah yang mempunyai fungsi ganda memelihara agama sekaligus mengantar dunia dengan sasaran pencapaian kemaslahatan umum menunjukkan betapa eratnya interaksi antara Islam dan politik. Tentu saja dalam hal ini politik dimengerti secara mendasar meliputi serangkaian hubungan aktif antar masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan. Meskipun politik sudah ada di zaman Rasulullah, sayangnya di zaman sekarang banyak masyarakat yang anti dengan politik sebab banyak yang beranggapan politik hanya sebagai ajang menunjukkan siapa yang hebat dan siapa yang beruang, karena masyarakat melihat ini hanya ajang mencari kekuasaan. Padahal dalam hal ini masyarakat harus melihat lebih luas dan lebih cerdas bahwa betapa pentingnya berpolitik. Nasib bangsa akan ditentukan oleh politik. Jadi sudah dipastikan bahwa berpolitik itu dihalalkan karena memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan ajaran Islam di suatu negara asalkan tetap memegang. Terima kasih. Oke, sudah disampaikan hal-hal yang terkait dengan Islam dan politik oleh Ahmad Syekal ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita telusuri, politik itu sebenarnya bagian dari dakwah dalam ajaran Islam. Karena dakwah tidak pernah berhenti, maka berpolitik pun tidak pernah berhenti. Politik melalui Islam itu banyak sekali pendapat-pendapat yang terkait dengannya. Misalkan ada yang mengatakan bahwa politik dalam Islam itu adalah sesuatu kewajiban. Ada juga yang mengatakan ya Islam dan politik itu adalah diserahkan kepada masing-masing saja. Nah, karena itu terkait dengan Islam dan politik ini, kalau kita telusuri dari sejarah memang cukup menarik. Karena perpecahan dalam Islam itu diawali dari masalah politik yang kemudian masuk ke ranah dosa besar, kemudian juga masuk
ke paham-paham aliran tertentu, sehingga ujung-ujungnya masing-masing paham itu dalam tanda kutip saling mengkafirkan satu sama lain. Nah, terkait dengan Islam dan politik tadi sudah disampaikan oleh Ahmad Syekal. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan untuk didiskusikan. Silakan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Farhan misalkan. Farhan, ada pertanyaan, Farhan? Ya Pak. Tentang Islam dan politik, ada pertanyaan? Nggak ada Pak, tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Mungkin dari teman-teman yang lain tentang urgensi Islam dan politik. Materinya dari Sekal nanti bisa di WA atau di-upload ke saya, nanti saya masukkan ke kelas ya, biar teman-teman bisa baca, memahami tentang materi Islam dan politik itu. Kalau tidak ada, kalau tidak ada mungkin Sekal simpulkan saja. Setelah itu kita selesai saja. Silakan Sekal disimpulkan, karena tidak ada teman yang bertanya tentang Islam dan politik. Ya, mungkin kesimpulannya yaitu kita tidak boleh lepas gitu Pak dari politik, walaupun banyak yang berkata bahwa jangan saut pautkan politik itu dengan agama dengan lain sebagainya. Tapi kesimpulannya di sini berpolitiklah sesuai dengan aturan yang ada. Jadi politik itu sesuai siapa yang bermain dalam politik, dan bermain politik itu dengan cara yang baik dan juga sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dan jangan sampai menyimpang daripada aturan-aturan tersebut yang nanti akan merusak daripada tatanan negara dan yang lainnya. Mungkin itu saja Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Sekal atas presentasinya. Dan perlu diketahui sekalian, teman-teman mahasiswa, dalam politik itu memang tidak ada yang ada adalah kepentingan. Bagaimana cara kita menguasai itu adalah dalam politik. Dalam Islam itu ada kajian-kajian khusus tentang politik as-siyasah. Bahkan ada buku, ada tulisan Al-Ahkam As-Sultaniyah itu tentang politik yang sudah cukup lama ya, atau disebut dengan klasik. Nah, karena itu kita juga harus mempelajari itu tentang aspek-aspek politik, dan juga kita jangan sampai alergi dengan politik. Karena kalau memang tidak ada umat Islam yang mewakili dalam politik, ya tentunya maka umat Islam juga bisa saja terzolimi ya. Bisa saja ini sudah terjadi pada saat-saat ini. Nah, karena itu berislam dan politik itu juga harus kita pahami secara baik. Dan sekali lagi, politik dalam Islam itu juga dalam rangka dakwah agar Islam sebagai rahmatan lil alamin itu bisa terimplementasi dengan baik. Terima kasih atas kehadiran saudara sekalian. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di kelas, dan materi dari Sekal ini silakan dikirim dan nanti kita lihat di kelas. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.